Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat kelas 11 MIPA bersama saya Pak Adam. Hari ini kita bakal masuk ke bab yang baru dari kelas 11, yaitu tentang rumus-rumus dalam trigonometri. Jadi ini masih ada hubungannya dengan trigonometri, atau lebih tepatnya ini adalah melanjutkan dari materi di kelas 10 dari rumus-rumus yang udah ada. Jadi bakal nambah lagi rumus-rumusnya, dan tentunya bakal lebih luas penggunaan rumus-rumus tersebut. Nah, seperti apa rumus-rumus baru yang akan kita pelajari? Nah, sebelum itu kita lihat dulu pembuktian-pembuktiannya. Nah, jadi yang kita pelajari yang pertama adalah jumlah sudut sin. Nah, kalau sebelumnya kita kan sin itu biasanya kayak sin alfa gitu kan. Sin beta, dah gitu doang ah. Terus sin 60 derajat, sin 30 derajat. Nah, nanti ada yang beberapa sudut yang tidak bisa digunakan relasi. Nah, salah satunya yaitu bisa menggunakan sudut jumlah ya, atau jumlah sudut dari yang rumus pertama ini sinus. Oke, gimana rumus jumlah sudut? Kita lihat pembuktiannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 garis, yaitu LMN dengan pusatnya di O, di mana di situ bakal membentuk sudut alfa sama beta. Nah, yang jadi jumlah sudut itu yaitu ya alfa sama beta. Kalau dijumlahkan nanti rumusinnya seperti apa? Nah, pembuktiannya kita bakal bikin satu garis lurus dari P ke Q. Ini bakal tegak lurus ya. Terus dari P ke R nih kalau garisnya juga bakal tegak lurus, dan di sini juga bakal sudutnya alfa. Kenapa alfa? Karena ini saling tolak belakang. Ini tegak lurus, maka dua segitiga ini bakal sebangun sehingga sudutnya bakal sama, yaitu yang ini alfa, yang ini pun juga bakal jadi alfa. Oke, setelah bikin tegak lurus segitiga-segitiga seperti itu, supaya apa? Nah, coba perhatikan segitiga ORS. Segitiga ORS mana? Yang ini ya, segitiga ORS ini. Nah, pada segitiga itu, kalau kita bikin sin alfanya, maka kan sin alfa itu depan miring. Depannya dari ORS itu ya pasti sudutnya kan ini ya. Berarti depannya RS, miringnya ya OR. Sedangkan untuk cosnya adalah OS sama OR. Itu pada segitiga ORS. Jadi sin alfa sama cos alfanya dapatnya itu ya perbandingannya. Selanjutnya perhatikan segitiga PRT. Segitiga PRT mana ya? Ini yang kecil ya. Ini segitiga PRT. Segitiga PRT di situ kan juga ada sudut alfa ya. Misalkan kita jadiin sin dari sudut PRT di segitiga PRT, maka dapatnya RT per RP ya. Karena sudutnya di sini, maka depannya itu yang RT. Miringnya yang PR atau RP, dan cosnya adalah TP per RP. Nah, selanjutnya segitiga OPR. Segitiga OPR itu yang miring ini ya, tapi ini kan juga siku-siku, sehingga dia juga ada sin sama cos untuk sudutnya beta yang seperti itu ya. Nih ya, depannya ini depan, ini miring, ini sampingnya itu OR, sehingga sin sama cosnya seperti itu. Selanjutnya perhatikan segitiga OPQ. OPQ itu yang mana? Nah, itu yang gede ya. Yaitu yang ini ya, tuh gede ya. Dimana sudutnya adalah apa nih? Alfa sama beta itu yang dijumlah ya. Dijumlahin antara alfa sama beta bakal dapat sudut dari OPQ. Sehingga sinnya alfa tambah beta adalah QP per OP. Terus perbandingannya yaitu QP per OP. Dimana QP-nya kan bisa kita pecah, yaitu penjumlahan antara PT sama TQ ya. Ya, kita tambah TP. Untuk cosnya pun juga sama, dapatnya OK per OP, tapi OK itu kan ini ya. Ini OK itu yang kecil, OK itu didapat bisa juga dengan OS dikurang yang besar, dikurang sama yang segini nih. Maka dapatnya si OK. Sehingga bisa dijabarin menjadi OS kurang QS. Nah, buat apa sih yang kita cari ini? Nah, tentunya buat mendapatkan sin
alfa tambah beta dan cos alfa tambah beta. Nah, jadi yang kita cari itu rumus ini ya. Sin alfa tambah beta dan cos alfa tambah beta yang ada sudut sederhananya, yaitu sudut alfa beta doang ya. Oke, perhatikan, karena panjang kita sama dengan RS, kita mana? Ini ya, kita sama RS kan sama. Sehingga untuk rumus sin kan tadi kita tambah TP. Sehingga kita-nya diganti sama RS. Nah, kalau dipecah nih yang ini, maka dia bisa jadi seperti ini ya. Untuk pecahan kan bisa dipisah kayak gitu. Nah, terus setelah dipisah buat apa? Nah, perhatikan. Saya munculin itu OR per OR sebenarnya ya. Ini OR sama OR ini sebenarnya nggak ada, tapi dimuncul-munculin doang. Ini kan harusnya dicoret ya. Cuman ini dimunculin. Begitupun untuk yang kanannya, ini si RP-nya juga sebenarnya nggak ada, tapi dimuncul-munculin aja kayak gitu ya. Jadi yang atas sama yang bawah ini sebanding sama aja ya. Cuma ada kayak tambahan dikit tapi nggak mempengaruhi nilai. Nah, ternyata si RS per OR itu kan tadi udah kita dapat apa? Sin alpha. Itu ya rumus yang pertama tuh. Terus untuk OR per OP itu adalah cos beta ya. Ini dari yang ini ya. Nah, ini dari sini ya. Ini cos. Begitupun untuk cos alpha sama sin beta tuh didapat dari yang tadi udah kita jabarin ya. Jadi rumus yang dari sini bakal berubah menjadi seperti ini. Artinya sin alfa tambah beta kalau kita jadiin rumus pecah-pecahnya menjadi alfa sama beta doang menjadi seperti ini ya. Jadi sin alfa tambah beta itu rumusnya adalah sin alfa kali cos beta tambah cos alfa sin beta. Intinya dia adalah sin cos. Ini juga sebenarnya sin cos juga ya. Cuma sudutnya gantiannya ini sin alfa cos beta, ini sebenarnya sin beta cos alfa gitu ya, sama aja ya. Artinya ini rumus sin itu adalah sin cos sin cos. Kalau dia ditambah, maka pecahannya juga ditambah ya. Itu rumus untuk penjumlahan sin. Untuk yang cos sebenarnya sama, tadi udah kita cari tahapnya sampai yang bawah sini. Ini sama ya gambarnya. Cuma bedanya yaitu adalah lihat panjang QS sama panjang TR kan sama nih ya. Maka dengan langkah yang sama kayak tadi si OS-nya diganti sama ini ya. Bukan OS, tapi QS-nya diganti sama TR. Terus setelah dipisah dan dimuncul-munculin, dia jadi seperti ini. Dan ini tuh ada perubahannya yang tadi udah kita cari. Sehingga dengan langkah yang sama kita bakal mendapat rumus cos, yaitu jadinya cos alpha cos beta dikurang sin alpha sin beta. Kalau yang tadi itu sin cos dia dijumlah. Tapi kalau yang cos itu jadinya cos cos. Dan lihat tandanya ya. Kalau cos yang ditambah sudutnya, maka dia yang rumusnya bakal jadi dikurang tuh ya. Perhatikan ininya itu. Cos yang ditambah, rumusnya dia jadi minus. Jadi kebalik ya. Rumusnya cos cos sin sin. Nah, itu rumus sin sama cos. Sekarang gimana cara nyari yang tangen? Nah, untuk tangen kan rumusnya alfa tambah beta. Nah, rumus tangen itu kan di identitas dia jadi sin per cos dengan sudut yang sama gitu ya. Jadi alfa plus beta juga. Nah, tadi rumus sin sama cos udah kita dapat, kita masukin ke situ dia jadi seperti ini. Set set. Nah, setelah itu kita munculin pengalinya yaitu seper cos yang seperti yang kanan tuh ya. Nah, kita munculin yang kanan itu tuh yang seper cos nih. Supaya apa? Nah, nanti setelah kita kali pelangi per bagian-bagiannya, misalkan yang atas nih kita kali pelangi ke depan, kita kali pelangi ke belakang, yang bawah pun juga kita kali pelangi, maka nanti dapatnya akan menjadi seperti ini ya. Tuh ya. Jadi seper cos dikali yang depan misalkan ya. Kan cosnya habis set set. Sisanya kan jadi sin per cos. Dikali yang belakang pun juga sama, tapi yang habis itu gantian yang cosnya. Nanti jadinya sin beta per cos beta. Yang bawah pun juga sama. Nah, yang ini sama yang ini dia jadi satu tuh ya karena sama. Nah, setelah dikali ternyata jadi seperti itu.
Dan perhatikan, ini ada sin per cos. Sin per cos itu kan rumus tan kan? Tan alfa kan rumusnya sin per cos. Yang sudutnya alfa juga. Nah, sehingga berubah jadi tan alfa, yang kanan jadi tan beta, yang bawah pun juga sama jadi seperti itu. Nah, sehingga apa? Nah, jadi rumus tan untuk penjumlahan dia jadi tan alfa tambah tan beta per 1 min. Tan alfa kali tan beta. Ini rumusnya ya. Untuk tan. Nah, tadi kan penjumlahan, ada juga yang pengurangan. Nah, pastinya untuk pengurangan itu sebenarnya sama aja ya. Pembuktiannya dari rumus yang udah kita dapat. Nah, ini tadi rumus, ini rumus yang pengurangan ya, alfa kurang beta. Nah, alfa kurang beta itu kalau kita ubah kan sama aja kayak alfa ditambah minus beta. Nah, pakai rumus yang tadi. Sehingga untuk sin alfa plus minus beta, dia jadi sin cos, sin sudutnya gantian tuh ya. Nah, sehingga, ini rumus yang di kelas 10. Kalau ada sin minus, minusnya keluar. Kalau ada cos minus, minusnya nggak ngaruh. Kalau ada tan minus, minusnya keluar. Sehingga untuk rumus yang kiri, si sin cos ini berubah. Tuh ya, ini nggak ngaruh, jadi sama aja. Ini minusnya keluar, jadi ketemu sama plus yang depan, jadi minus tuh tengahnya ya. Nah, sehingga untuk rumus sinnya udah kita dapat tuh sebenarnya yang ini tuh ya. Dia sebenarnya mirip kayak yang plus, cuma beda minus. Artinya apa? Kalau yang sinnya minus ya tengahnya juga minus. Untuk cos pun juga sama ya. Pakai sifat yang tadi ini, maka dia jadi seperti ini ya. Tuh, kalau dia minus ternyata jadi plus. Untuk tan pun juga sama aja ya. Dengan sifat yang tadi, ya jadi seperti itu ya. Kalau dia tannya minus, atasnya minus. Tapi yang bawahnya jadi plus. Itu rumus-rumusnya. Nah, jadi rumus yang udah kita dapat tuh saya cantumin di sini ya. Simpulannya seperti ini. Ingat cara ngapalnya, kalau ada sin yang dijumlah, tengahnya juga dijumlah. Kalau sin dikurang, tengahnya dikurang. Kalau cos, dia bakal kebalik. Nah, kalau minus, dia juga kebalik tuh untuk cos ya. Terus kalau tan, kalau atasnya plus, atasnya juga plus. Yang bawah minus ya. Kalau atasnya min, bawahnya juga minus. Atasnya juga minus, bawahnya plus gitu ya. Dan cara ngapal sin itu adalah sin cos sin atau sin cos juga boleh. Kalau cos cara ngapalnya cos sin gitu ya. Kalau tan cara ngapalnya ya tan ditambah nanti dibagi sama 1 dikurang tan yang dikali ya. Oke, jadi ini ya hapalinnya. Nah, kita ke contohnya biar lebih paham penggunaannya. Tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, sin 15 derajat ini kita nggak bisa cari pakai yang cara dulu, yaitu yang relasi yang pakai 90 atau 180 atau 270, 360 itu ya. Itu nggak bisa karena bakal muter-muter di nilai yang nggak bisa kita tentuin. Nah, makanya untuk menyelesaikan yang soal ini, kita bakal pakai sifat yang tadi. Jadi, sin 15 derajat kita bakal ubah jadi penjumlahan atau pengurangan mana yang cocok ya. Kita pilihnya ini menjadi sudut istimewa ya, yang lebih enak. Apakah ada yang bisa? Ada ya, yaitu 40, 40 ya, ulang-ulang. Apakah ada yang cocok sudutnya? Yaitu ada, yaitu sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Ini kan hasilnya 15 kan? Sehingga pakai rumus yang tadi, rumus sin itu sin cos, berarti sin cos dikurang kan, ini juga dikurang cos 45, sudutnya gantian ya, sin 30. Udah masukin nilainya, sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, harus hafal ya, sin 30 itu setengah. Jadi sama dengan, nah ini yang dikali itu bisa setengah kali setengah itu seperempat, akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Ini juga sama, setengah kali setengah seperempat, akar 2 enggak bisa dikali. Nah, hasilnya sebenarnya kayak gini boleh. Bisa juga kayak gini nih, difaktorin seperempatnya keluar, yang di dalam kan akar 6 min akar 2. Boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Kalau di PG, mana yang cocok di pilihannya, apakah sampai yang atasnya atau bawahnya ya. Ini sin 15 derajat. Oke, saya hapus ya.
Sekarang sin 195. Ini gede ya. Sudut kuadran 1 nggak nyampe kayaknya. Pasti pakai kuadran 2, yaitu 180 derajat tambah 15 ya. Jadi nah, ini kan ada sin 180 ya. Ini kita pakai sifat relasi aja ya, sifat relasi. Kenapa pakai sifat relasi? Karena ada 180. Jadi kalau ada 180, 90, 270 itu bisa pakai sifat relasi. Dimana untuk sin yang depannya 180 dia enggak berubah. Tetap sin ambil belakangnya yaitu 15. Nah, sin 15 tadi caranya udah kita pakai yang ini ya. Sin 15 itu tadi dapatnya adalah kalau nggak salah 1/4 akar 6 min akar 2 ya. Ini yang tadi caranya. Ini cara 1. Coba kita pakai cara yang lain. Misalkan pakai yang sin cara 2 ya. 150 tambah 45 juga bisa kan. Ini cara 2 ya. Tapi lebih ribet ya. 50 cos 45 tambah cos 150 sin 45. Sin 150 itu setengah kan. Cos 150 itu adalah 180 kurang 15 ya. Ini kan 180 kurang 15. Itu setengah akar 3. Jadi yang ini dapatnya adalah setengah kali setengah akar 2 tambah setengah akar 3, tapi negatif ya yang ini ya. Negatif sama setengah akar 2. Sehingga sama dengan 1/4 akar 2 ditambah, ini berapa nih? Dikurang ya, dikurang 1/4 akar 6, jadi sama dengan 1/4 akar 2 kurang akar 6. Oke, apakah sama kayak yang tadi? Beda ya, yang tadi tuh salah ya. Yang tadi salah ya. Ini saya ganti aja ya, ini cara 1. Cara 2-nya yang tadi, cuma yang tadi salah ya. Ya, ini saya hapus, kita cara 2 yang tadi ya. Cara 2 yang tadi yaitu pakai yang sin 180 tambah 15 ya. Nah, ini pakai cara yang relasi ya, relasi. Nah, salahnya di mana? Karena ini KW3 ya, KW3 untuk sin. Nah, jadi kalau kita pakai cara relasi, kita harus memperhatikan kuadrannya. Langsung kita perhatikan kuadrannya ketika kita pakai ini nih. Dia kan jadi tadi sin ya, 15. Nah, ini ada minusnya di sini. Sehingga tadi kan jawabannya min 1/4 akar 6 kurang akar 2. Ya, tadi salahnya di minusnya kurang ya. Sehingga kalau minusnya masuk, dia jadi 1/4 akar 2 kurang akar 6. Ya, itu ya. Jadi yang tadi salah. Yang paling pertama itu caranya salah ya. Kurang minus. Jadi cara 2-nya saya ganti ke sini ya. Cara 1 yang cara di rumus penjumlahan, cara 2 pakai rumus yang relasi di kelas 10. Itu yang B. Ini B lagi. Ini yang C harusnya. Yang C. Nah, ini kan nggak ada nilainya ya, X ya. Tapi kita bakal menggunakan rumus cos yang kurang ya. Jadinya cos X, kalau cos itu kan cos ya. Cos 45. Nah, kalau tengahnya min dia jadi plus. Ini jadi sin. Sama dengan, nah, kita ganti yang bisa diganti aja. Jadinya cos X dikali setengah akar 2 tambah sin X kali setengah akar 2. Nah, ini X sama setengah akar 2 jangan dikali ya. Tapi dia difaktorin aja ya, dikali atau difaktorin ke depan. Karena ini sama ya. Kayak yang
contoh sebelumnya. Kalau ada yang sama dikeluarin, sin akarnya keluar, sisa yang dalam itu adalah cos X tambah sin X. Ya, jadi jawabannya ini ya. Nah, sekarang yang C. Bukan C, tapi D. Sin 24 cos 36 tambah cos 24 sin 36. Kira-kira apakah kita nyari satu-satu? Sin 24 berapa, cos 36 berapa? Enggak ya. Tapi ini adalah rumus kebalikan dari yang sin cos. Sin cos itu tadi kan rumus dari sin. Jadi ini merupakan rumus penjumlahan dari sin antara sudutnya 24 tambah 36. Sehingga sama dengan sin berapa tuh? 60 ya. Sama dengan setengah akar 3 gitu ya. Kenapa bisa kayak gini ya? Karena sudutnya sama ya. Sudutnya yang 124, yang 136, yang kanan pun juga sama 2436. Kalau sudutnya beda jangan sampai ketipu ya. Sudutnya harus ingat ya sama dan bentuknya sin cos gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang D. Yang E ini ya. Oke, ini juga sama ya. Ini kan rumus tan ya. Tan, lihat atasnya ini apa? Penjumlahan sudutnya apa kalau sama? Sama ya. Nah, ini sesuai sama rumusnya sehingga jadi tan yang atas rumusnya dijumlah ya. 20 tambah 25. Sama dengan tan 45 sama dengan 1. Nah, ini hasilnya ya. Oke, jadi seperti itu penggunaan. Jadi ingat ya, rumus itu bisa digunakan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri tergantung dari soalnya. Oke, kita ke contoh 2 yang kayak ada kata-kata tambahan ya. Kalau tadi kan langsung hitung. Oke, perhatikan contoh nomor 1 dari contoh 2. Di sini ada sin A cos B ya. Perhatikan di sini sudutnya beda ya, yang satu A, yang satu B. Nih ya, ini beda sudut. Dengan A sudut lancip dan B sudut tumpul, tentukanlah sin A tambah beta. Oke, perhatikan juga sudutnya ya. Ini tumpul, berarti ini di KW2 ya, KW2. Kalau lancip itu KW1 ya, KW1. Nah, ini sudutnya beda, ini bisa di satu segitiga bisa enggak, tapi ini enggak nyebut dia ada di segitiga yang sama. Karena dia enggak nyebut segitiganya satu, yaitu segitiga ABC, dia enggak nyebut, maka ini kita bakal berasumsi dia punya segitiga yang agak beda gitu ya. Nah, ini diketahui sin A-nya itu cos B-nya segitu, kita bakal bikin segitiga untuk yang A dulu ya. Oke, ini misalkan sudut A-nya setara sini. Ingat ya, harus sudutnya di mana, terus nanti baru tentuin depannya. Kan di sini berarti ya. Ini miring, ini samping kalau A-nya di sini. Kalau kalian naruh A-nya di atas, yang di depan tuh yang di bawah sini. Oke, berarti karena ini 12 per 13, ini kan apa deh? Ini rumusnya ya. Berarti ini sedikit. Berarti depannya 12, ini 13. Berarti untuk yang ini sampingnya sama dengan akar 13 kuadrat. Karena nyarinya bukan miring berarti dikurang 12 kuadrat. Jadi sama dengan akar 69 kurang 144 sama dengan 25 ya. 25 sama dengan 5. Oke, udah dapat. Yang kita butuhkan adalah apa? Ini ya nanti ya. Nanti kita carinya. Nah, tetapi kita cari cosnya ya, cos A ya. Cosnya itu adalah samping miring sehingga sampingnya adalah 5. Miringnya adalah 13. Oke, ini cosnya. Apakah kita butuh cosnya? Ya butuh nanti di rumus sinnya. Oke, yang B itu ingat ya, beda segitiganya ya. Sehingga kalau ini segitiganya untuk yang B, caranya sama ya. Tinggal ini jadi B. Cos itu apa? Samping miring. Sehingga ini pasti depan, ini samping, ini miring.
miringnya 5, dan ini kan ada minusnya ya. Minusnya ingat ya, jangan masuk pada sisi itu nggak ada yang minus. Ini 3 ya. Berarti depan sama dengan akar. Karena nyarinya bukan miring sama ya, dikurang ya, yaitu 5 kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan akar 25 kurang 9 akar 16 sama dengan 4. Berarti sinnya, kita butuh sinnya, sin B ya, sama dengan demi, sama dengan depannya 4 per 5. Ingat ya, kuadran 2, sin kuadran 2 KW2 ini positif ya. Ini juga KW1 untuk cos itu juga positif ya. Nah, ingat ya, perhatikan kuadrannya. Oke, kita udah dapat yang 15/13 yaitu 4/5. Nah, ini dicatat. Saya hapus dulu coret-coretannya. Nggak buat tulisnya. Set. Nah, sehingga jadi ini lanjutannya ya. Sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah ya, tambah cos A sin B. Tadi sin A-nya udah ada 12/13. Cos B-nya itu udah ada, yaitu min 3/5. Cos A-nya kalau nggak salah tadi 5 ya, 5/13 ya. Positif ya. Sin B-nya juga positif tadi ya, yaitu 4/5. Sehingga ini dapatnya adalah min 36/15. 45 ya. 45 ya? Bukan 65 ya. 65 ditambah 20/65. Jadi sama dengan 20 kurang 36 itu min 16/65. Oke, jadi jawabannya adalah itu ya, min 16/65. Oke, kalau ada yang salah tulis diperbaiki ya, atau salah hitung juga diperbaiki. Lanjut nomor 2. Nah, bedanya sama yang tadi ya, ini kan sin A ada, cos B juga ada, tapi dia ada segitiga ya. Jadi ingat ya, kalau ada segitiga, coba kalian gambar gitu ya. Ini segitiga. Nah, karena ada segitiga bedanya, kalau yang tadi kita harus bikin dua segitiga yang memisah. Kalau ini kita bikin satu. Kenapa? Karena ini bacanya adalah ada segitiga ABC, di mana ABC pasti ada A dan B. Kalau yang tadi kan nggak jelas di segitiga ABC kah? Atau dia misah, itu nggak jelas, makanya kita asumsinya misah. Nah, kalau ini segitiga kita bakal satu, karena udah ada diketahui. Pastinya misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, tapi segitiga ini kayak buat gambaran aja ya. Nah, kita bakal ada sifat ya, yaitu jumlah sudut segitiga ya. Jumlah semua sudut segitiga itu, ingat di SMP ya, adalah 180 derajat. Ini kan sudutnya adalah A, B, dan C, sehingga sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu adalah 180 derajat tuh ya, karena sudutnya ABC. Nah, perhatikan karena kita diketahuinya A sama B dan ditanya C, kita pisahin ya. Sudut A tambah sudut B sama dengan C-nya pindah ruas jadi sudut C. Nah, kalau udah kayak gini, diapain? Nah, karena kita ditanyanya sin C ya. Ini saya kotakin ya. Karena ditanya sin C, coba kita kali dengan sin. Kan jadinya sin A tambah B sama dengan sin 180 min sudut C. Itu nggak ada lambang sudut juga nggak apa-apa kalian nulisnya. Oke, ternyata kalau dikali sin jadi seperti ini, dan perhatikan yang kiri ini kan sin A tambah B. Sin A tambah B kan kalau dipecah jadi sin A tambah bukan. Terus
Oke, tadi mana ya? Oke, lanjut ya. Sin A tambah B itu adalah sin. Ini harusnya nggak usah pakai bacaan sudut gitu ya. Sin cos ditambah cos sin. Sama dengan, nah ini kan ada depannya 180 dan dia di KW1 180 kurang itu, maka dia jadi sin C ya. Nah, jadi sin C-nya udah kita dapat ya. Yaitu sin A sama cos B-nya kita bakal masukin. Sin A-nya udah ada 3/5. Cos B-nya udah ada yaitu setengah. Sekarang kita cari cos A. Cos A ada apa enggak? Enggak ada ya. Tapi bisa kita cari. Kita bikin segitiga ya. Set, set, set. Di A ya. Jadi ini kayak buat nyari perbandingan aja. Tapi aslinya segitiga satu ya. Cos A. Kita punya sin yaitu 3/5. Yaitu jadi ini 3, ini 5, ini 4 jadinya. Berarti untuk cosnya adalah sampingnya itu 4 per miringnya 5 ya. Ini pakai sami ya. Untuk B, kita bikin juga yang B 1 sama 2 ya. Berarti cos ya, berarti ini 1, ini 2. Ini berarti akar 2 kuadrat kurang 1 jadinya akar 3 ya. Jadi untuk sinnya adalah akar 3 per 2. Per 2. Sin C. Nah, sehingga saya balik ke sini, sin C-nya sama dengan 3/5 kali setengah itu adalah 3/10 ditambah ini juga 4 akar 3/10. Nah, jadi jawabannya kayak gini atau dijadiin 1/10-nya keluar, yang di dalam adalah 3 plus 4 akar 3. Oke, itu jawabannya ya. Oke, ingat kalau ada yang salah, diperbaiki ya. Yang nomor 3. Oke, di sini ada A tambah B sama dengan 60, ada cos A kali cos B, itu 0,2. Misalnya cos A min B ya. Oke, kita nyari cos A min B, pasti untuk cos A min B pakai rumus yang tadi juga. Yaitu adalah cos-cos ditambah sin-sin. Cos-cosnya udah ada tuh ya. Kita tulis ulang yang diketahui. Cos A cos B, kan itu bukan pecahan ya, 0,2. Boleh nulisnya 2/10. Boleh juga nulisnya 1/5 ya. Jadi cos A cos B nya 1/5 ya. Terus kita punya A plus B ya. Kursor saya mana nih? Oke. Kita punya A plus B sama dengan 60. Ini kayak tadi. Kalau kita punya kayak gini, boleh dikalikan dengan sesuatu. Karena kita nyari cos A min B, coba kita kali cos. Sebenarnya mau dikalisin juga boleh-boleh aja ya, tapi pasti nggak nemu jawabannya. Maka yang tepatnya adalah dikali cos. Sehingga cos A tambah B itu kan cos A cos B dikurang sin A sin B. Sama dengan cos 60 kan ada nilainya setengah. Nah, cos A cos B udah ada yaitu 1/5 min sin A sin B yang belum ada ya, kita tulis. Jadinya min sin A sin B itu sama dengan setengah dikurang 1/5. Ini jadi per 10 ya, samain penyebut ya, per 10. 10 bagi 2, 5 kali 1 ya, 5. 10 bagi 5, 2 kali 1, 2. Jadi sama dengan 3/10. Nah, tapi ini min sin A cos B. Nanti kan gambarnya. Ini aja. Set. Kalian nulisnya di bawahnya aja ya. Jadi sin A cos B sama dengan min 3/10. Di bawahnya kalian tulis ya.
Oke, udah dapet sin A, sin B harusnya. Ini sin ini ya, ini sin ya. Oke, udah dapat itu, tapi apakah kita butuh? Kita butuh itu. Nah, kita butuh ya, karena yang kita cari adalah cos A min B. Jadi cos A min B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Cos A cos B nya yaitu yang tadi seperlima, sin A sin B nya adalah min 3/10. Nah, samain penyebut nih, 10 bagi 5 2, di tengahnya minus 10 3, jadi sama dengan min 1/10 ya, min 1/10 jawabannya. Ya, itu nomor 3 ya. Jadi kalau ada penjumlahan pengurangan nih, pengurangan yang kayak gitu, boleh kalian kalikan dengan sin atau cos atau tan juga boleh ya, sesuai sama di soal cocoknya sama yang mana. Oke, yang terakhir, soal terakhir ya. Ada sin 20 derajat sama dengan M, tentukanlah cos 140 derajat. Oke, berarti kita bakal nyari cos 140 derajat. Gimana cara nyarinya? Coba kita jabarin dulu soalnya. Cos 140 derajat kan kalau kita pakai rumus yang tadi adalah cos 120 tambah 20. Kenapa kita pakainya ini? Karena ini 20-nya sama ya. Tuh ya. Dan cos 120 tuh ada nilainya ya. Ini jadi cos 120 cos 20 minus sin 120 sin 20. Oke, berarti di sini kita butuh sin 120 derajat ya. Kita tulis sini ya. Sin 20 derajat udah ada M atau M/1 aslinya ya. Kenapa kita jadiin kayak gitu? Karena kita butuh cosnya, itu ada cos 20 ya. Jadi ini 20 derajat, maka depannya ini samping, ini miring. Berarti ini yang jadi M depan, miringnya 1 ya. Ini depan, ini miring. Sehingga sampingnya sama dengan akar miringnya 1 kuadrat kurang yang diketahui lain. Sama dengan akar 1 itu 1 kuadrat itu 1, M kuadrat nggak bisa. Dah, sampingnya tuh ini ya. Sehingga cosnya 20 derajat adalah samping miring sama dengan akar 1 min M kuadrat per 1 atau akar 1 min M kuadrat aja ya. Oke, berarti udah kita bisa masukin. Cos 120 berapa? Ya, cari. 120 itu 180 kurang 60, jadi sama dengan cos 60 ya, itu setengah ya. Tapi kuadran 2, ini kuadran 2 ya. Ini negatif ya, min setengah. Oke, relasi ya. Cos 20 tadi apa? Akar 1 min M kuadrat. Sin 120 itu pasti setengah akar 3, kuadran 2-nya positif ya. Kuadran 2 ya, kuadran 2-nya juga positif, yaitu setengah akar 3. Sin 20 itu kali M ya. Nah, perhatikan, di sini kan harusnya hasilnya cuma min setengah akar 1 min M kuadrat min setengah akar 3M. Harusnya begini doang ya. Ini jawaban begini sebenarnya betul ya. Cuman yang lebih bagus ada yang keluar kalau ya ada yang sama ya. Itu min setengahnya kan sama. Saya keluarin, sisa yang kiri itu akar 1 min M kuadrat. Sisa yang kanan itu adalah M. Akar 3M ya. Akar 3M. Oke, ini jawaban akhirnya boleh kayak gitu ya. Oke,
Kayak gitu untuk nomor 4. Oke, jadi untuk kesimpulannya ingat ya, ini rumusnya ya. Tadi cara ngapalnya udah di replay ulang cara ngapalnya. Dan ini nanti kalau jadi tugas saya kasih uploadannya, tapi bisa juga untuk latihannya. Kalau kalian udah dapat buku paketnya, nih ada di buku paket materi tentang rumus-rumus trigonometri yang awal-awal ya. Oke, silakan dicoba latihan-latihannya buat pemahaman lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.